Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat ya. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana perjalanan pendidikan di Indonesia, mulai dari masa kolonial hingga masa depan. Untuk itu, simak terus video ini sampai selesai. Jadi, dalam konten kali ini kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama, bagaimana pendidikan di Indonesia pada masa kolonial. Yang kedua, bagaimana pendidikan di Indonesia pasca kemerdekaan. Yang ketiga, bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana pendidikan di Indonesia di masa depan. Pendidikan pada masa kolonial di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang pada waktu itu mengutamakan pendidikan untuk kaum elit dan mengabaikan pendidikan untuk masyarakat luas. Pendidikan lebih mengutamakan anak-anak bangsawan dan kurang mempedulikan pendidikan untuk orang pribumi. Masih diterapkannya sistem pendidikan tradisional. Sistem ini berfokus pada pengajaran nilai-nilai budaya, agama, dan keterampilan praktis melalui metode lisan dan pengalaman langsung yang seringkali dilakukan dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Transformasi sistem pendidikan Barat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia, memperkenalkan metode pengajaran formal dan kurikulum yang terstruktur, yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempengaruhi cara berpikir kritis di kalangan pelajar. Meskipun pendidikan Barat memberikan akses kepada sebagian kecil masyarakat, dampaknya menciptakan kesenjangan sosial, di mana hanya kalangan elit yang dapat menikmati pendidikan berkualitas, sementara mayoritas rakyat tetap terpinggirkan dari kesempatan belajar yang sama. Perjuangan untuk pendidikan yang merdeka dimulai dari kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya akses pendidikan bagi semua lapisan, sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan. Kemudian dari gerakan pendidikan nasional, lahirlah berbagai organisasi pendidikan seperti Budi Utomo dan Syarikat Islam yang berupaya mendirikan sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberdayakan masyarakat. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, pendidikan di Indonesia mengalami transformasi signifikan dengan penekanan pada pemerataan akses pendidikan, pengembangan kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dan upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan karakter bangsa sebagai respons terhadap tantangan sosial dan ekonomi pasca kolonial. Pada era Orde Lama, pendidikan di Indonesia ditandai dengan sistem yang terpusat, di mana pemerintah mengontrol semua aspek pendidikan, termasuk kurikulum dan pengajaran, untuk mendukung ideologi politik yang dominan. Terdapat upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan pendirian sekolah-sekolah baru dan program-program pendidikan yang bertujuan mengurangi buta huruf serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Kemudian pendidikan di era Orde Baru, terdapat sentralisasi pendidikan. Pada masa ini, pendidikan di Indonesia mengalami sentralisasi yang ketat, di mana pemerintah mengontrol kurikulum dan pengajaran untuk memastikan keselarasan dengan ideologi Pancasila dan stabilitas politik. Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan, termasuk pendirian sekolah-sekolah baru dengan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan akses dan juga kualitas pendidikan yang lebih baik. Pendidikan di era reformasi. Era reformasi membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk desentralisasi kurikulum yang memberikan otonomi besar kepada daerah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal, sehingga meningkatkan relevansi pendidikan bagi masyarakat setempat. Perubahan kurikulum di era reformasi berfokus pada pengembangan kompetensi siswa dengan penekanan pada keterampilan praktis dan pemecahan masalah sebagai respon terhadap tuntutan globalisasi dan kebutuhan pasar kerja yang terus-menerus berkembang.
Kemudian sejarah perkembangan kurikulum. Mulai dari kurikulum yang pertama tahun 1947 sampai yang sekarang ini diberlakukan, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum pertama kali sejak Indonesia merdeka yaitu kurikulum yang mulai digunakan pada tahun 1947 yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran 1947. Dalam kurikulum ini terlihat jelas arah pendidikan di Indonesia, yaitu lebih mengarah pada perubahan secara politis, perubahan dari arah pendidikan Belanda menuju pada kepentingan nasional. Kurikulum 1947 lebih menekankan pada karakter peserta didik untuk menanamkan rasa kebangsaan yang kuat kepada peserta didik. Kurikulum 1947 ini masih belum menekankan pada kemampuan kognitif peserta didik. Pendidikan lebih diarahkan kepada pendidikan karakter, watak, dan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum 1947 kemudian disempurnakan dengan kurikulum 1952 yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini lebih menonjolkan bahwa setiap mata pelajaran harus berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta harus dapat membangun kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Pada kurikulum ini mulai terlihat arah pendidikan nasional, mulai dari isi materi pelajaran, serta kompetensi guru, diantaranya guru hanya dapat mengajar satu mata pelajaran saja. Kemudian pedoman pelaksanaan pembelajaran di kelas dalam bentuk silabus sudah mulai dikenalkan pada kurikulum ini. Kurikulum tersebut kemudian disempurnakan pada tahun 1964 yang lebih dikenal dengan nama Rencana Pendidikan 1964. Pendidikan ini difokuskan pada program Pancawardhana, yaitu program pengembangan moral, kecerdasan, emosional, artistik, dan juga kesehatan jasmani. Mata pelajaran pada kurikulum 1964 ini diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, artistik, dan juga keterampilan serta jasmania. Kemudian lahirlah kurikulum 1968 yang terdapat perubahan besar pada kurikulum ini, yaitu tujuan pendidikan lebih ditekankan pada upaya membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Mata pelajaran pada kurikulum ini lebih bersifat teoritis dan tidak selalu mengaitkan dengan kehidupan nyata di masyarakat. Kurikulum 1975 lebih menekankan pada pembelajaran yang efektif dan efisien. Lahirnya kurikulum ini dipengaruhi oleh perubahan manajemen pendidikan, yaitu manajemen by objective atau MBO. Pada kurikulum ini mulai dikenalkan satuan pelajaran, yaitu rencana pembelajaran setiap satu bahasan pokok. Dengan adanya rencana pelajaran ini, tujuan pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan penilaian yang lebih terukur. Kurikulum 1984 atau lebih sering dikenal pula dengan nama kurikulum 1975 yang disempurnakan lebih menekankan pada proses skill approach. Pada kurikulum ini, siswa tidak lagi ditempatkan sebagai objek dalam pembelajaran, akan tetapi ditempatkan sebagai subjek belajar. Pada kurikulum ini, guru dituntut untuk lebih mengaktifkan siswa dalam belajar. Kemudian lahirlah kurikulum 1994 sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya, dengan memberi banyak penambahan pelajaran, terutama mata pelajaran muatan logam. Kemudian pada tahun 2004, muncul kurikulum baru sebagai pengganti dari kurikulum 1994. Kurikulum ini menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu materi pelajaran diarahkan agar terkait dengan kehidupan sehari-hari, serta pendekatan keterampilan, yaitu pengembangan keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, bekerja sama, dan berpikir kreatif. Setelah 2 tahun kemudian, muncullah kurikulum baru yang bernama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP di tahun 2006. Pada kurikulum ini, guru dapat mengembangkan program dan penilaian berdasarkan kemampuan sekolah dan juga kebutuhan peserta didik di wilayah masing-masing.
Kurikulum KTSP 2006 disempurnakan lagi pada tahun 2013 dengan nama Kurikulum 2013 atau K13. Pada kurikulum ini, pendekatan saintifik lebih diutamakan, yaitu mendorong siswa untuk berpikir kritis, observatif, dan memecahkan masalah melalui proses ilmiah. Pada kurikulum ini juga mendukung pembelajaran tematik yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran di sekitar tema tertentu, meningkatkan keterkaitan konsep dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum K13 juga memberikan perhatian khusus pada pembelajaran inklusif, di mana berbagai kebutuhan dan potensi siswa diakomodasi untuk mendukung keberagaman dalam kelas. Penggunaan teknologi juga ditekankan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan akses terhadap informasi. Kurikulum ini juga memberikan penekanan pada pengembangan literasi dan juga numerasi. Kemudian muncullah kurikulum baru bernama Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam merancang kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di masing-masing sekolah. Kurikulum ini juga mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas. Kurikulum ini menekankan pembentukan karakter dan pengembangan soft skills, meliputi kreativitas, kolaborasi, kritis, dan juga komunikasi. Kurikulum ini mendorong pembelajaran yang lebih kontekstual dan juga relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga para siswa dapat lebih mudah mengaitkan konsep pembelajaran dengan pengalaman mereka. Kurikulum ini juga menekankan penggunaan penilaian formatif secara berkelanjutan dan pengembangan portofolio sebagai bentuk penilaian komprehensif kemajuan siswa. Kurikulum Merdeka ini mendorong pemberdayaan siswa dalam proses pembelajaran, termasuk partisipasi mereka dalam merancang sejalannya pembelajaran. Kurikulum Merdeka melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra dalam pendidikan, mengakui peran penting mereka dalam mendukung perkembangan anak, sehingga pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah, melainkan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Terdapat tantangan dan juga peluang di dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, terdapat keterbatasan akses pendidikan. Masih terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil, yang menghambat pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak. Kualitas pengajaran di Indonesia bervariasi, dengan beberapa daerah yang mengalami kekurangan guru berkualitas, mengalami kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa. Selain itu, kita tidak boleh melupakan tantangan globalisasi. Globalisasi membawa tantangan baru bagi sistem pendidikan Indonesia untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan dunia. Namun, dari tantangan tersebut, kita juga memiliki peluang, yakni peluang di dalam inovasi teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan memberikan peluang untuk meningkatkan metode pembelajaran, memperluas akses informasi, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Yang pertama, inovasi teknologi dalam pendidikan di Indonesia mencakup penggunaan platform pembelajaran daring, aplikasi edukasi, dan sumber daya digital yang memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel bagi siswa di berbagai daerah. Pengembangan keterampilan abad 21 seperti pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas yang sangat penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global di masa depan. Seiring dengan tantangan globalisasi yang harus kita hadapi, penting bagi Indonesia untuk menekankan pendidikan karakter. Pendidikan berbasis karakter dan kemandirian bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki integritas dan empati, sehingga menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global dengan nilai-nilai moral yang kuat. Demikianlah pembahasan kita dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.